Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga bisa menyaksikan video presentasi ini. Yang terhormat, Ibu Dewi Febriani selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi, serta teman-teman dan rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, saya Dini Sode Vindaru selaku moderator dan pemateri pertama. Adapun anggota kelompok saya yaitu Diva Ananda Ramli. Baiklah, di sini kita akan membahas materi mengenai merger, akuisisi, konsolidasi, separasi, dan kasus. Nah, yang pertama ada merger. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil alih semua aset dan kewajiban perusahaan yang dimerger. Perusahaan yang dimerger ini kemudian akan dibubarkan dan berhenti beroperasi. Nah, ada beberapa contoh jenis merger nih. Yang pertama, merger horizontal, penggabungan dua perusahaan atau lebih yang bergerak dalam industri yang sama. Kedua, merger vertikal, merupakan penggabungan suatu perusahaan dengan perusahaan pemasok atau perusahaan yang menjadi pelanggan. Ketiga, merger ekspansi pasar, penggabungan dua perusahaan atau lebih yang menjual produk yang sama pada pasar yang berbeda. 4. Merger ekspansi produk, penggabungan dua perusahaan atau lebih yang menjual produk yang berbeda pada pasar yang sama. 5. Merger konglomerasi, penggabungan dua perusahaan atau lebih yang tidak memiliki hubungan bisnis. Selanjutnya ada akuisisi. Akuisisi adalah pemindahan kepemilikan perusahaan atau aset. Jika dalam industri perbankan, istilah ini dipakai saat terjadi pembelian saham di atas 50%. Sehingga akuisisi menjadi sebuah cara untuk memperbesar perusahaan dengan cara mengambil alih perusahaan lain. Tujuan akuisisi menurut buku Hukum Persaingan Usaha di Indonesia oleh Susanti Adi Nugroho yaitu: pertama, melakukan perluasan usaha. Ini berguna untuk menambah sinergi dari perusahaan yang bergabung kepemilikannya akibat akuisisi, sehingga perluasan usaha dan pangsa pasar bagi perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan mencapai pertumbuhan yang lebih cepat daripada yang dicapai dengan pertumbuhan organik. 2. Strategi menumbuhkan perusahaan. Akuisisi dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan laba dengan mengambil alih bisnis yang dapat memberikan keuntungan tambahan. Akuisisi juga berguna untuk meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan. Dengan adanya efisiensi, maka harga bisa diturunkan dan kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. 3. Mengurangi persaingan. Perusahaan dapat melakukan akuisisi untuk mengurangi persaingan di pasar dengan mengambil alih pesaing utama, dengan cara meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. 4. Update teknologi. Akuisisi juga berfungsi dalam proses pengembangan teknologi dan meningkatkan likuiditas pemilik perusahaan. Sebab akuisisi antar perusahaan juga memungkinkan perusahaan untuk belajar teknologi baru, keahlian, atau sumber daya yang diperlukan untuk memperkuat perkembangan bisnis mereka. Akuisisi juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, akuisisi horizontal. Akuisisi ini dilakukan oleh badan usaha yang masih berkecimpung dalam bidang bisnis yang sama. Kedua, akuisisi vertikal. Dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri hilir dengan hulu atau sebaliknya. Ketiga, akuisisi konglomerat. Ini merupakan akuisisi badan usaha yang tidak memiliki bidang jenis yang sama atau tidak saling berkaitan. Akuisisi jenis ini lebih didorong oleh motivasi memperbesar kerajaan bisnis konglomerat. Materi selanjutnya yaitu tentang konsolidasi. Konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan atau memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Sedangkan dalam bisnis, konsolidasi merupakan suatu peleburan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjadi satu perusahaan. Tujuan dari konsolidasi sendiri yaitu yang pertama adalah untuk menyelamatkan aset perusahaan, memperkuat diri dengan bergabung dengan perusahaan lain, membentuk dan memperkuat pangsa pasar, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta mengurangi tingkat risiko persaingan usaha. Di Indonesia, praktik konsolidasi atau peleburan dua perusahaan atau lebih itu sudah sering dilakukan. Beberapa contoh dari konsolidasi yaitu yang pertama ada peleburan 4 bank BUMN yang terancam gulung tikar karena krisis moneter di tahun 1997 hingga 1998, yaitu adalah Bank BDN, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, dan Bank Bapindo. Keputusan peleburan tersebut diambil untuk menyelamatkan bank dari risiko kebangkrutan.
Kedua ada konsolidasi antara PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Reasuransi Internasional Indonesia, PT Asuransi Pendapatan Indonesia, dan PT Indonesia Reasuransi Airlines menjadi satu perusahaan baru bernama Indonesia Professional Reassurer. Selanjutnya ada peleburan PT Telkom Smart dan PT Telkom Tbk Mobile 8 menjadi Smart Brand. Kemudian peleburan PT Indosat, PT Satelindo, PT Bima Graha, dan PT M3 menjadi PT Indosat. Terakhir, ada konsolidasi dari PT Bakri Telkom dengan PT Sempurna Telekomunikasi Indonesia. Materi selanjutnya tentang separasi. Separasi atau spin-off atau yang disebut dengan pemisahan perusahaan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih. Yang kedua itu, sebagian pasiva dan aktiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Pemisahan perseroan itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama dengan pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Pemisahan murni ini mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan. Perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Pemisahan tidak murni atau spin-off, pemisahan ini itu mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan lebih beralih karena hukum kepada satu perseroan lain atau yang lebih yang menerima peralihan. Perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. Selanjutnya kasus. Di sini kami memilih kasus Bank Mandiri Tbk. PT Bank Mandiri merupakan merger dari PT Bank Bumidaya, Bank Ekspor Impor, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Dagang Negara. Bank Mandiri diresmikan pada tanggal 2 Oktober di tahun 1998 dan telah berjalan hingga saat ini. Perusahaan ini mengalami proses yang panjang untuk bertahan pada sektor perbankan. Ketika dilakukan merger, Bank Mandiri melakukan penyesuaian budaya dan teknologi sehingga dapat menghasilkan konsolidasi baru dari adanya perbankan ini. Ketika dilakukan merger dengan keempat perusahaan ini, Bank Mandiri secara otomatis bergabung dalam Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Hal ini karena 4 bank yang dimerger merupakan 4 bank milik negara. Oleh karena itu, secara otomatis Bank Mandiri terdaftar dalam BUMN. Baiklah, sekian video presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan kurangnya materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.